Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho menduga ada relasi kuasa di balik dugaan korupsi pengadaan Chromebook itu. Setelah sebelumnya mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dicekal ke luar negeri sejak 19 Juni lalu, Kejagung akhirnya menetapkan Nadiem sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kejagung menyebut ada 1,2 juta unit laptop tidak dapat digunakan. Kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan 3 kali di Kejagung. Dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama kepada peserta didik. Pengadaan laptop berbasis Chromebook itu merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan besutan Nadiem pada periode 2019-2022. Sementara itu, pakar hukum pidana Unsud, Prof. Hipnu Nugroho menduga dalam kasus pengadaan Chromebook terdapat relasi kuasa pengaruh dari orang yang memiliki posisi lebih tinggi dari Nadiem. Dalam pengadaan ini tampaknya ada relasi kuasa. Kalau kita melihat sosok Nadiem, itu sosok anak muda, sosok yang tadi jujur, orang kaya, pintar dan sebagainya. Kayaknya agak tidak mungkin. Oleh karena itu, saya nyatakan di sini, harusnya nanti Pak Nadiem harus juga membuka diri bahwa relasi kuasa yang terjadi di atasnya, siapa yang memberikan pengaruh pengadaan terhadap Chromebook tersebut. Yang karena dalam hal pengadaan ini, kalau nggak salah di Litbang nyatakan tidak baik sehingga harus dialihkan kan itu. Tapi kenapa sampai melakukan suatu dalam petik melanggar aturan? Siapa di atas Pak Nadiem? Siapa yang memberikan suatu pengaruh? Siapa yang memberikan anjuran? Ini suatu yang luar biasa. Karena kalau kita Nadiem Pak Nadiem berarti kan Pak Nadiem nggak salah, tapi implementasinya salah dalam implementasi. Nah, ini Mbak, saya kira nanti harus berkembang sampai sana. Pak Nadiem jangan jadikan bemper, tapi harus membuka terhadap pengaruh-pengaruh di atas yang terhadap kasus ini. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Kejagung menyebut Nadiem membuat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim bersama keempat tersangka pengadaan laptop. Saat itu Nadiem membicarakan pengadaan Chromebook beberapa bulan sebelum dirinya dilantik sebagai Mendikbudristek. Tim TV One mengabarkan.